Halo teman-teman, selamat datang di podcast Spontan. Sebelum mulai podcastnya, izinkan aku Desta sebagai host dan narasumber untuk perkenalkan diri. Silakan untuk narasumber perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin namaku Muhammad Amin Tohari. Di sini aku sebagai mahasiswa perantauan. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, Mas Amin dari kampus mana dan sekarang lagi semester berapa ini? Oke, jadi sekarang aku berkuliah di Universitas Merdeka Malang. Dan untuk semesternya sekarang semester 4. Semester 4, oke. Mungkin dari Mas Amin sebelum ngasih tips and triknya bisa menjelaskan gimana sih perasaan anak kos merantau ke Malang dan jauh dari orang tua. Itu gimana, Mas Amin? Untuk perasaan sendiri itu ada senang, ada sedihnya. Untuk yang sedihnya dulu ya. Oke. Untuk sedihnya itu yang pertama yang pasti jauh dari orang tua. Terus apa-apa harus sendiri kan, kayak masak, terus mikirin apapun kan harus sendiri. Nah, untuk senangnya itu yang pertama bebas sih, lebih bebas. Bebas ya, kalau main bisa kemana-mana. Iya, malam gitu iya betul. Oke, minggu-minggu ini kan mau musim maba nih. Mungkin dari Mas Amin sendiri bisa ngasih tips and trick. Mungkin dari yang basic dulu deh. Kayak apa yang harus dia siapin sebelum mereka merantau. Oke, untuk yang harus disiapin ya, yang pertama pasti kosnya sih. Terus untuk mencari kos itu saran aku jangan mepet-mepet sama waktu kuliah. Kalau dari Mas Amin sendiri sebelum merantau ke Malang ini cari kosnya lewat medsos atau dari kenalan teman-teman yang udah di Malang ini? Kalau aku yang pertama itu dulu waktu mau cari kos itu dari temen. Oh, dari teman. Ya. Berarti nggak pakai aplikasi dan segala macamnya itu ya? Enggak. Kalau sekarang Mas Amin udah stay satu kos atau udah beberapa kali pindah? Untuk itu udah berapa kali pindah sih. Alasannya kenapa tuh? Mungkin dari teman-teman bisa dipelajari apa aja gitu. Karena aku ingin cari suasana baru aja sih. Suasana baru. Ya. Baik, untuk tips and trick yang lainnya mungkin kayak keuangan dalam sebulan itu gimana cara ngaturnya dari Mas Amin sendiri kan kalau sebelumnya ada orang tua di rumah yang bantu, kalau sekarang kan udah di kos. Jadi kayak sendiri di rumah, gimana ngaturnya? Nah, untuk keuangan sendiri itu kan pastinya aku udah dikasih jatah bulanan ya dari orang tua aku. Nah, itu aku baginya itu buat yang penting-penting dulu. Jadi kita harus nyatet buat kebutuhan kayak kebutuhan buat bayar kos, buat uang makan, terus buat transportasi kayak gitu. Terus untuk uang sisanya itu bisa buat kita ngopi dan lain-lain kayak gitu. Oke, buat ngopi santai dengan teman-teman kan ya. Betul. Mungkin dari Mas Amin ada kayak menyisihkan untuk uang darurat. Siapa tahu ada kebutuhan mendesak gitu apa gimana? Oh, itu pasti ada sih disisihin buat dana darurat. Kalau dari Mas Amin sendiri, selain dari aspek keuangan tadi, mungkin ada tips lain yang mau disampaikan. Oke, untuk tips yang lainnya mungkin waktu cari kos itu cari yang sesuai kebutuhan. Kayak dilihat dari aspek lingkungannya, terus wifi-nya itu lancar apa enggak kayak gitu. Soalnya kan itu berpengaruh banget buat keberlangsungan hidup kita di kos gitu. Mungkin dari wifi-nya kali ya. Iya, Kalau betul. kita kan mahasiswa, mungkin kita akan sering nugas, kita butuh wifi lancar daripada keluar, mungkin kita ngerjain di kos aja kali. Iya, betul kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal tugas tadi kan, mungkin dari Mas Amin sendiri bisa membagikan tips cara mengatur waktu sebagai anak kuliahan. Mungkin ketika ada tugas banyak atau gimana. Oke, untuk cara mengatur waktu sendiri yang pasti kita membuat jadwal. Seperti jadwal tugasnya sendiri itu biasanya aku buat jadwal kalau deadline-nya cepet itu aku kerjakan cepet juga kayak gitu. Terus yang paling utama itu jangan nunda-nunda tugas. Soalnya nanti kan kalau ditunda terus kan males bawaannya sama nanti tugasnya numpuk sih. Oke, Mas Amin sendiri kan sebagai anak kos, sepulang kuliah itu mungkin ada aktivitas lain kah atau langsung mengerjakan tugas apa gimana? Untuk aktivitas pulang kos aku biasanya langsung pulang sih. Kalau pulangnya agak siangan itu
istirahat dulu tidur kayak gitu. Kalau sore mungkin aku olahraga sih. Oh, lagi FOMO lari Iya, ya. sekarang lagi mau lari sih. Terus setelah itu kalau sore kan biasanya lari atau enggak istirahat gitu kan. Nah, itu malamnya aku biasanya baru ngerjain tugas. Kalau enggak ada tugas ya ngopi sama teman kayak gitu. Oh iya, aku baru ingat aku ada satu tips penting lagi nih buat kalian. Apa tuh? Tipsnya itu kita harus berhubungan baik dengan tetangga kos, dengan teman kuliah, ibu kos kayak gitu. Soalnya kan kita jauh dari orang tua ya. Jadinya nanti kalau kita butuh sesuatu itu bisa minta tolong teman juga. Soalnya aku dulu waktu maba pernah sakit. Nah, itu aku bingung kan gimana maksudnya berobatnya kayak gimana. Untung aku ada teman yang baik ya. Jadi aku dianterin ke rumah sakit kayak gitu. Dari Mas Amin sendiri kan pasti ada teman kuliah nih. Kalau misalnya nunggu kelas, apakah mereka main ke kos Mas Amin atau gimana? Ya itu kalau jeda waktu kuliahnya lama biasanya main ke kos sih. Kalau jedanya bentar-bentar biasanya kita di kantin atau enggak di mana gitu. Dari Mas Amin sendiri kan kalau setelah kuliah kan langsung pulang. Apakah di kampus Mas Amin tidak ada kegiatan seperti ikut join organisasi atau UKM itu? Apakah ada? Oh iya ya. Jadi ceritanya itu aku dulu kupu-kupu sih. Waktu semester 1 2. Ya. Nah, setelah itu kan aku mikir aku itu dapat beasiswa. Nah, itu syaratnya harus aktif lah. Nah, aku mikir lagi gimana ya cara biar aktif. Jadi mulai semester 3 itu aku aktif di organisasi kayak gitu. Mulai ikut proker-proker. Terus ya kayak gitulah yang sibuk-sibuk jadinya. Kalau dari Mas Amin sendiri pernah jadi struktural dari organisasi itu atau gimana? Atau masih awal? Aku masih awal sih. Dulu pernah ikut proker juga, pernah sebagai ketupel juga. Keren. Wah, ternyata Mas Amin bukan mahasiswa kupu-kupu ya. Kan tadi bilangnya setelah kuliah pulang gitu kan. Ternyata juga join organisasi. Mungkin Mas Amin bisa berikan kesan kayak join organisasi itu gimana, sebagai apa gitu. Oh, untuk kesannya itu dulu waktu aku belum ikut organisasi aku mikirnya wah ngapain sih ikut organisasi segala kayak gitu. Terus setelah join akhirnya wah seru juga. Jadi kayak nambah teman baru, nambah pengalaman baru juga kayak gitu. Kan Mas Amin tadi bilangnya udah pernah jadi ketupel kan. Itu gimana perasaannya Mas Amin sebagai pemimpin dari panitia maupun dari acara tersebut? Perasaannya yang pasti bangga sih. Soalnya kita bisa membuat sebuah program kerja gitu. Apalagi program kerjanya itu kan cukup besar kayak gitu. Perasaannya pasti bahagia. Oke, kita balik ke seputar kos lagi ya. Untuk masalah cuci baju itu Mas Amin pilih untuk laundry atau cuci sendiri? Untuk masalah cuci baju aku biasanya tergantung situasi sih. Kalau aku lagi sibuk itu biasanya laundry. Kalau nggak sibuk ya cuci sendiri. Soalnya kan cuci sendiri itu lebih hemat biaya juga kayak itu. Apalagi kan anak kos kan. Iya, betul. Hemat biaya. Iya. Kalau untuk masalah makannya itu gimana? Apa dimasakin di ibu kosnya atau Mas Amin beli sendiri? Untuk masalah makan aku biasanya untuk nasi aku masak sendiri dan untuk lauknya aku beli kayak gitu. Gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak tentang tips dari pengalaman Mas Amin tentang kos tadi kan ya. Mungkin dari Mas Amin sendiri bisa ngasih pesan buat teman-teman yang akan merantau dan akan berkuliah di perantauan. Oke, untuk saran yang terakhir ya ini ya. Ya. Oke, untuk sarannya sih saran dariku yang pertama itu jaga kesehatan, terus sering-sering bersihin kos ya. Terus sama yang ketiga itu jangan begadang. Nah, soalnya nanti kalau begadang kan kalau bangunnya kesiangan nggak ada yang bangun ini ya, betul. Ya. Pesan yang bagus nih dari Mas Amin buat para kalian calon anak kos dan calon anak rantau. Kalau dari kalian ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan komen di kolom bawah ya. Sebelum berakhir, aku ada closing statement dengan Mas Amin. Ngomong-ngomong soal korek, bye-bye Re.